Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya mengucapkan selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang hebat, amin. Kuberi kemuliaan, amin. Haleluya. Amin, haleluya Yesus. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan, amin, haleluya, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Katakan, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Haleluya, engkau besar Tuhan, engkau ajaib, tidak ada yang seperti engkau. Ku agungkan, ku tinggikan, ku muliakan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan,
kami boleh beribadah lagi kepada Engkau. Karena Engkau besar, Engkau yang layak diagungkan. Memberkati ibadah pada pagi ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berkarya di dalam ibadah pada pagi ini. Kami menyerahkan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama pujikan. Allah itu baik, saudara. Karena Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Amin. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Mari kita akan sama-sama pujikan Yesusku luar biasa. Amin. Kalau dia luar biasa, persoalan pun biasa. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Amin. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, 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 amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan amin. Amin, 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 amin. Yesusku, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Yesusku luar biasa. Dengan iman kita katakan dia luar biasa. Luar biasa, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita mau muji kembali, bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit, kita mau katakan Bangkit, serukan nama Yesus. amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau bikin iblis itu gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju dan nyatakan Maju, nyatakan kuasanya. amin. Haleluya. Kita buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus
Nama Yesus, nama yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa kita mau lari saat-saat ini? Saat kita melihat gelora dunia yang sedang terjadi. Tetapi kita memiliki Bapa yang baik. Hanya Dialah yang menjadi juru selamat kita, amin. Kita mau katakan hanya Engkaulah juru selamatku, amin. Dia sahabat yang setia. Dia penolong yang ajaib, amin. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan yang ku pegang hanya janji-Mu, amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku kepada Dia. Percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan lewati lembah. Kalau lewati lembah, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan aku saudara. tak ditinggalkan. Katakan Yesuslah kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkaulah juru selamatku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Engkau, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat yang Bapa setia. dan sahabat. Dia yang pedulikan seluruh hidup kita. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di Katakan ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus itu kekuatan. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. 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 Kami mengucap syukur pada pagi ini, Tuhan. Kami dapat memuji Engkau, memuliakan Engkau. Engkaulah yang pedulikan hidup kami. Engkaulah yang menjadi juru selamat kami. Engkaulah yang berfirman kepada kami. Puaskan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini
saya mengucapkan selamat kita bersama-sama beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya saudara yang hadir di pagi hari ini akan menerima berkat dari firman Tuhan, dan apabila kita selesai ibadah pagi hari ini, saudara akan pulang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita akan bersama masuk di dalam firman Tuhan. Saudara, saya memberi judul firman Tuhan pada saat ini yaitu kualitas bangunan rohani, ya. Saudara, ada 3 aspek penting menilai kualitas bangunan yang wajib kita ketahui. Jadi apabila saudara akan membeli atau akan membangun atau tentu kita mempunyai kerinduan saudara supaya bangunan itu nanti akan menjadi indah, ya saudara, dan baik. Seperti GPDI Sejahtera ingin sekali mempunyai pastori, dan sekarang saudara kami sedang melakukan itu. Puji Tuhan. Nah, saudara, apa saja sih yang harus diperhatikan? Yaitu ketika struktur atau konstruksi bangunan itu tidak simetris, itu sesuatu yang akan membuat menjadi sesuatu yang membahayakan. Maka fondasinya juga akan rentan mengalami keretakan. Nah, itu salah satu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, saudara, bagaimana mencek bangunan sebelum membeli. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, ya saudara. Sebelum rumah dibeli, terus seperti lokasinya, harganya, luas bangunan, dan desainnya seperti apa. Nah, selanjutnya saudara juga yang harus kita perhatikan yaitu menilik kualitas bangunan dan tempat penanggulangan kerusakan. Jadi saudara, bagaimana supaya nanti akan misalnya terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Saudara, tentu kita harus memperhatikan juga kalau saudara akan memberi rumah yang second itu seperti apa. Nah, itulah saudara yang harus kita perhatikan. Ada juga contoh, kalau kita lihat dari Alkitab saudara, ada contoh orang membangun. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49, mari coba kita simak bersama dan belajar bersama-sama, ya saudara. Demikian kita akan membacanya. Saudara, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa-apa yang kamu katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan. Akan tetapi, saudara, barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, saudara, dari ayat-ayat ini saudara dengan mudah untuk kita bisa mencernanya, ya. Kalau saudara mau membangun rumah saudara yang berkualitas, tadi sudah dikatakan bahwa dia harus menggali dalam-dalam dan dia menaruh batu, ya saudara, sebagai dasar. Nah, saudara-saudara, kalau kita
lihat ya di dalam 1 Korintus 3, dasar yang telah diletakkan yaitu dasar Yesus Kristus. Saudara, 1 Korintus 3 mengatakan dasar itu adalah Yesus Kristus. Bahkan kalau kita melihat saudara dalam 1 Petrus pasal yang kedua ya, saudara, 1 Petrus 2, di sana juga disinggung tentang batu ya, saudara. Nah, saya bersyukur Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang disebut batu yang saudara terpilih, batu yang mahal, batu penjuru yang mahal. Saudara, batu itu adalah yang kita sembah pada pagi hari ini, yaitu Yesus Kristus. Saudara, tetapi di dalam ayat yang ke-7 dari 1 Petrus 2 itu dikatakan bahwa batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang, dan itu dikatakan bahwa dia sudah menjadi batu sandungan atau batu yang saudara-saudara dikatakan batu sentuhan ya. Tetapi saudara, saya bersyukur karena Tuhan yang saya sembah, batu yang saya sembah itu adalah batu yang mahal dan bisa dikatakan dia adalah batu penjuru, Yesus Kristus yang kita sembah pada pagi hari ini. Setelah dasar itu diletakkan saudara, lalu apa yang akan dilakukan? Tentu harus ada saudara kelanjutan ya. Kalau kita mau membangun rumah yang berkualitas saudara, tentu harus ada kelanjutan. Tentu harus ada yang dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas juga saudara. Puji Tuhan, ternyata di dalam Alkitab dituliskan bahwa kualitasnya tidak sama dari mulai dibangun dari emas, kemudian dikatakan dibangun emas, perak, batu yang indah-indah menurut suratan Korintus. Mari coba saudara kita melihat bersama saudara di dalam suratan Korintus pasal yang ketiga dikatakan demikian. Saudara, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya. Dikatakan, saudara, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang itu membangun di atas dasar bangunan itu emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi saudara, dari pembacaan ini saja, saudara, kita anak kecil pun tahu saudara, ya, kalau kita membangun dari emas, wow, itu luar biasa mahalnya. Kalau kita bangun dari apa saudara, dari batu yang mahal, perak dan lain sebagainya, itu luar biasa. Tapi saudara, di sini ada dikatakan dari rumput kering, dari jerami, dari kayu. Itu kualitasnya seperti apa? Saudara, Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, saya sulit untuk membuka hati kepadamu karena kamu adalah orang-orang duniawi. Jadi saudara, yang selalu berpikir tentang daging, ya. Saudara, ini rupanya Paulus juga mengalami kesulitan saudara menghadapi orang-orang di Korintus karena mereka seringkali berselisih, ya saudara, karena mereka selalu
Paulus menghadapi mereka seperti orang-orang duniawi, bukan orang-orang yang rohani. Ya, membangun rumah yang berkualitas itu, saudara, tidak semudah ya. Seperti yang saudara lihat di sini. Kalau membangun dari jerami, wah mudah sekali ya saudara. Kita bisa datang ke persawahan dan kita bisa jumpai banyak sekali jerami di sana. Puji Tuhan saudara. Sekarang kita akan lihat saudara. Dalam 1 Korintus 13, di situ dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak di hari Tuhan, akan menyatakannya, sebab ia menampakkan dengan api, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampakkan dengan api, dan bagaimana masing-masing akan diuji oleh api itu. Puji Tuhan saudara. Kalau kita lihat saudara seperti tadi, kalau kita akan membeli atau membuat sebuah bangunan dengan kualitas yang mahal saudara, itu tentu akan ada ujiannya saudara. Apakah itu gempa bumi, apakah itu hujan badai dan lain sebagainya. Kalau kita membaca saudara di dalam 1 Korintus ini ada ujiannya, yaitu mereka harus diuji dengan api. Dan memang di dalam Alkitab bahwa pengujian akhir untuk dunia ini tidak dengan banjir ya. Kita akan melihat saudara ke belakang waktu Nabi Nuh. Saudara, setelah 40 hari 40 malam hujan, dan setelah itu sudah menjadi surut. Kalau saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian, di situ dikatakan bahwa dinyatakan ada sebuah pelangi ya, dan tidak ada hujan lagi. Tanah sudah mulai kelihatan, sudah mulai surut semua. Saudara, Tuhan mempunyai janji kepada dunia ini bahwa dunia ini tidak akan dihukum lagi dengan air, saudara. Jadi kita melihat, saudara, pengujian dengan api itu mulai dari sekarang, saudara. Ya, supaya kalau kita membangun rumah rohani yang berkualitas, yang murni, saudara, itu harus kita lewati. Mohon kepada Tuhan, ya, supaya kita bisa keluar bagaikan emas. Nah, tetapi kalau bangunan saudara itu dari jerami, rumput kering, kayu, saudara akan mengalami kerugian besar, ya. Pekerjaan saudara yang tadinya luar biasa menjadi saudara kandas di tengah perjalanan, kita akan mengalami kerugian yang besar. Jadi kita lihat bahwa satu saat dunia ini tidak akan kalau akan dilebur, saudara, diubah. Tuhan menjadikan dunia ini, atau kemudian Tuhan mengizinkan kita semua melihat atau mendengar atau tahu bahwa dunia ini akan kita akan menemui yang disebut neraka, ya. Sekarang ini saudara kita belum bisa mengetahui seperti apa nanti neraka, tapi itu adalah pengujian akhir. Kalau kita tidak setia, tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, maka penyesalan itu akan datang pada akhir zaman. Puji Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami banyak banjir ya saudara.
di Jawa Barat, di Jawa Timur ini kita mengalami banyak banjir. Tapi saya bersyukur saudara bahwa dunia ini tidak akan hancur habis dengan air. Karena Tuhan sudah berjanji. Nah, oleh sebab itu saudara, pada saat ini kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Walaupun pengujian itu dengan api, kata firman Tuhan. Nah, semakin hari kita akan menjadi keluar bagaikan emas. Saya percaya ini saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat saudara bangunan atau pembangunan rohani yang berkualitas. Ya, saya tidak akan berbicara tentang pembangunan secara fisik. Tapi mari kita lihat mereka-mereka yang sudah membangun rohani, ya, bangunan rohani yang berkualitas. Di dalam kitab Ulangan, saudara, Musa merindukan ada topangan dari bangsa Israel. Ketika itu Musa, saudara, ketika itu Musa ingin sekali, ya, yang disebut pemerintahan dibantu oleh para hakim-hakim di zamannya dia dalam kitab Ulangan. Musa mengatakan saudara kepada bangsa Israel, kemukakanlah dari suku-suku orang-orang yang bijaksana, yang berakal budi, dan yang berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka dan menjadi kepala atas kamu. Saudara lihat, dari zaman Musa pun Tuhan ingin membangun rumah rohani yang berkualitas atau bangunan yang berkualitas. Akhirnya saudara, yang disebut zaman hakim-hakim itu, Musa dapat melihat saudara bagaimana mereka-mereka bisa terpilih menjadi orang-orang atau yang disebut bangunan rohani yang berkualitas. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal. Maksudnya yang terkenal baik. Dan yang penuh roh hikmat. Supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara, kita perlu orang-orang yang rohani dan berkualitas. Banyak orang, saudara, mereka punya kemampuan, skill, mereka bisa berkualitas, tetapi ada juga mereka-mereka yang tidak berrohani, saudara. Di Kisah Rasul pasal 6 ini, saudara, kita melihat bahwa ada 7 orang yang sudah terpilih. Mereka ini adalah orang yang penuh dengan roh hikmat, berhikmat. Puji Tuhan. Selain itu saudara, bangunan rohani yang berkualitas. Saudara boleh baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Sehingga, baiklah saudara, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat 30. Di sana kita melihat saudara bagaimana luar biasanya Daud berkualitas dalam hal berperang, saudara. Kemahirannya, kemampuannya tidak bisa terkalahkan. Dikatakan apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, saudara, maka Daud lebih berhasil. Coba lihat, saudara. Lalu dari semua pegawai Saul hingga namanya pada saat itu menjadi masyhur. Puji Tuhan. Inilah saudara
bangunan-bangunan rohani yang harus dibangun, yang harus berkualitas. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat saudara, kualitas bangunan rohani yang tidak berkualitas. Jadi artinya bangunan rohani yang tidak berkualitas itu seperti apa? Ya, saudara, kita sekarang ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita ini tubuh Kristus, ya, yang sedang terus dibangun, disusun. Tubuh Kristus seperti disusun dengan rapi, lalu satu dengan lainnya kita dibangun, saudara. Kalau kita lihat, saudara, bangunan yang tidak berkualitas itu yang bisa menjadi rusak. Ketika Adam dan Hawa, saudara, sudah tidak mengikuti lagi, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, Adam, kamu tidak boleh makan buah yang dilarang yang ada di tengah-tengah itu. Adam tahu, saudara. Tapi ada yang merusak. Iblis merusak, saudara. Sehingga Hawa, saudara-saudara, bisa mempengaruhi suaminya. Dan akhirnya dia memetik buah itu. Dan rusaklah seluruh karya Allah pada saat itu. Dengan caranya Allah, maka perlahan-lahan Tuhan membangun kembali gereja yang nantinya akan disempurnakan. Berikutnya, saudara, kalau kita lihat juga bangunan rohani yang lemah, ya, yang tidak ada kekuatan, yang saudara tidak stabil, yang tidak tegak berdiri, yang mudah dipengaruhi. Siapakah dia, saudara? Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang kedua, di situ dikatakan, Harun berkata, kalau begitu mana yang punya emas, anting-anting dari istri, anak, laki-laki, perempuan, serahkan kepadaku. Karena pada saat itu, saudara, bangsa Israel menunggu-nunggu Musa turun dari atas gunung untuk menerima 10 hukum Taurat, tidak kunjung datang. Akhirnya Harun tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tegas, tidak bisa, saudara-saudara, dia mengatakan tidak, karena bangsa Israel menuntut supaya ada yang bisa disembah, ya, pengganti Allah yang disembah oleh Musa. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dibangunnyalah, ya, saudara, sebuah patung yang dari emas, patung lembu emas, dan mulailah mereka menyembah kepada patung itu. Wow, saudara, kerugian besar dirasakan oleh bangsa Israel. Dan sebagai penutup, saudara, kita melihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 20. Di sana kita berjumpa lagi dengan seseorang. Saya bisa katakan kualitasnya itu, dia tidak bisa membangun, mengikuti peraturan, yaitu Saul, saudara. Tuhan berkata kepada Saul, Saul, kamu jangan sekali-kali kamu merampas, ya, jarahan dari Raja Agag atau jarahan barang-barang berharga. Oh, bukan saja jarahan barang-barang berharga yang diambil, saudara, rajanya sendiri diambil, saudara, lalu disembunyikan. Dan Tuhan menegur kepada Saul. Wah, saudara, satu kerugian besar. Kemudian apa yang kita baca, saudara, akhirnya Saul berkata, wah, seperti menutup semuanya, akan saya serahkan, akan kupersembahkan, ya, saudara, semua jarahan sebagai korban dan sebagainya. Padahal kualitasnya itu dari Saul itu, dia tidak mengikuti peraturan. Perintah yang diperintahkan kepada Saul tidak diikuti. Nah, saudara, marilah kita simak bersama-sama
Kalau saudara mau membangun rumah rohani yang berkualitas, kita harus mengikuti peraturan dari Tuhan. Jangan saudara menjadi lemah. Jangan saudara menjadi tidak stabil. Apa yang dikatakan orang kita ikuti. Wah, itu suatu kesalahan besar. Oleh karena itu saya berkata pada pagi hari ini, marilah kita memberi diri kita dibangun, saudara, dibangun dari bahan-bahan yang berkualitas sesuai yang ditulis dalam 1 Korintus 3. Bangunlah rumah rohani, saudara, dari emas. Tentu berat sekali, ujiannya itu harus api. Tetapi semakin diuji, saudara, kita akan keluar bagaikan emas. Sekarang pilihlah, saudara mau bangun rumah dari kayu, dari jerami, dari rumput kering. Saudara, sebentar saja sudah selesai. Kita tidak bisa terus mengikuti Tuhan. Tapi kalau kita bangun rumah rohani kita dari permata, batu yang indah-indah, emas, berlian, saudara, itu sangat berharga. Saya doakan supaya seluruh jemaat atau saudara yang mendengarkan, mari kita bangun rumah rohani kita dari emas. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita siapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena satu-satunya kerinduan kita bersama yaitu kita mau menyenangkan Tuhan. Satu-satunya kerinduan kita bersama, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab itulah menjadi kesukaan Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama naikkan pujian ini dan kita mau berdoa. Jadi
surgawi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kerinduan kami Engkau saja yang tahu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami persembahkan, tidak ada yang dapat kami membuat Engkau senang Tuhan. Hanyalah ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bentuklah hidup ini menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan mengatur perjalanan hidup ini, supaya kami menjadi korban, menjadi persembahan, menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar berkualitas di dalam Engkau Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar Tuhan, emas yang murni, menjadi bejana yang benar-benar dapat digunakan. Inilah yang menjadi doa kami pada saat ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala puji dan hormat kami berikan kepada Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi,
mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.